والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan tetap semangat dan dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali belajar fikih. Belajar fikih gasmen, gampang, seru, menyenangkan. Materi kita hari ini adalah tentang ketentuan sholat berjemaah. Anda semuanya pasti sudah terbiasa melakukan sholat berjemaah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sholat yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan fikih? Dari itu, hari ini kita akan pelajari ketentuan sholat berjemaah agar sholat berjamaah yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan fikih. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian sholat berjemaah, dasar hukumnya, dan syarat sah sholat berjemaah. Kemudian menyebutkan syarat imam dan makmum, menyebutkan halangan sholat berjemaah, menyebutkan keutamaan sholat berjemaah. Selanjutnya yang menjadi tujuan pembelajaran ini adalah menunjukkan tata cara sholat berjemaah, mendemonstrasikan tata cara sholat berjemaah, dan terakhir terbiasa sholat berjemaah dalam kehidupan sehari-hari. Ananda semuanya, silakan dilihat gambar yang ditampilkan dan amati, dan apa kira-kira komentar Ananda tentang gambar ini? Gambar apa ini kira-kira? Ya benar, gambar orang yang sedang melaksanakan sholat berjemaah. Sekarang kita masuk kepada pengertian apa itu yang dimaksud dengan sholat berjemaah. Sholat berjemaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi sholat berjamaah itu minimalnya dilakukan oleh dua orang, satu menjadi imam dan satunya lagi menjadi makmum. Berikutnya kita lihat keutamaan sholat berjemaah dibanding sholat sendiri. Tentu sholat berjemaah mempunyai nilai tambah, mempunyai keutamaan besar, yaitu sholat berjemaah dilipat gandakan pahalanya sampai 27 derajat. Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdulu ala salatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lainnya, orang yang rajin salat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Selanjutnya kita lihat syarat sah salat berjamaah. Apakah semua orang yang salat berjamaah itu salatnya sah?
Belum tentu. Dari itu penting kita memahami apa yang menjadi syarat sah sholat berjamaah tersebut. Pertama adalah harus ada imam. Kalau tidak ada imam, berarti namanya bukan sholat berjamaah. Sholatnya sama-sama, satu di sudut sini, satu di sudut sana, satu di tengah dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak ada yang menjadi imam, tidak ada yang menjadi makmum, maka itu namanya bukan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, makmum berniat untuk mengikut imam. Kalau dalam niat yang biasa kita pakai, jika kita bertindak sebagai makmum, maka di lafal niatnya itu biasanya ada makmuman, berarti mengikut imam. Harus ada niatnya mengikut imam, baru nanti dikatakan sah sholat berjamaah kita tersebut. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Tidak boleh imam dan majelisnya, imam dan makmumnya berada pada majelis yang berbeda. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Berikutnya kita lihat syarat imam. Tidak semua orang bisa dijadikan imam sholat berjamaah. Ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang jika menjadi imam sholat berjamaah. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jemaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Karena wawasan keagamaannya paling luas, lebih paham, makanya dia layak dijadikan imam sholat. Yang keempat, berakal sehat. Orang yang tidak sehat akalnya tidak sah dijadikan imam sholat. Yang kemudian balik. Yang berikutnya berdiri pada posisi paling depan. Selanjutnya seorang laki-laki menjadi imam bagi laki-laki, bagi perempuan. Yang perempuan juga boleh dijadikan imam, tetapi makmumnya terbatas hanya untuk perempuan saja. Kalau perempuan yang menjadi imam, maka laki-laki tidak boleh berimam kepada perempuan. Yang berikutnya, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Misalnya ada seseorang yang sedang menjadi makmum, tiba-tiba ada orang yang datang terlambat, masbuk, lalu yang makmum tadi yang sedang berimam tiba-tiba dijadikan oleh si masbuk menjadi imam, maka sholat berjamaah tersebut tidak sah. Imam tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Berikutnya kita lihat syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum mengetahui gerakan sholat yang dilakukan oleh imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, satu majelis. Berikutnya, posisi makmum berada di belakang imam.
tidak boleh tidak di belakang imam, harus di belakang imam. Yang berikutnya, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imam sholat asar, makmumnya juga sholat asar. Makmum dengan imam tidak melakukan sholat yang berbeda. Sholat yang dilakukan oleh imam dan makmum harus sholat yang sama. Sama-sama sholat asar, sama-sama sholat maghrib, isya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat makmum itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama adalah makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq. Jadi kalau makmum masbuk tadi adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Kalau makmum muwafiq kebalikannya, berarti makmumnya dia bisa atau sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam. Makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam itu namanya adalah makmum muwafiq. Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa kita lihat praktek sholat berjamaah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat berjamaah itu diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya kita tidak sedang berada di masjid, sedang di pantai atau di tempat lain, cukup dengan mengumandangkan iqomah saja. Yang kedua, barisan shaf di belakang imam yang paling dekat kepada imam adalah shaf laki-laki, kemudian shaf perempuan berada di urutan yang paling belakang. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring dan ada yang disirkan. Sholat yang disirkan bacaannya yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib di rakaat yang ketiga, sholat isya pada rakaat yang ketiga dan keempat. Untuk sholat zuhur dan asar itu mulai dari rakaat yang pertama sampai rakaat yang terakhir, semua bacaannya itu disirkan oleh imam dan juga makmum tentunya. Yang kelima, salam. Di dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imamnya. Yang terakhir adalah salam. Setelah salam, biasanya biar lebih sempurna sholat berjamaah kita itu, imamnya memimpin makmum membaca zikir dan doa bersama-sama, atau boleh juga dibaca secara sendiri-sendiri. Pembiasaan sholat berjamaah bagaimana cara kita agar terbiasa
melaksanakan sholat berjamaah itu, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ananda kita semuanya harus mengupayakan supaya sholat 5 waktu kita dilakukan dengan berjamaah, supaya nilainya lebih banyak dan manfaatnya juga lebih besar. Untuk itu, supaya kita bisa semangat, istiqomah, sungguh-sungguh untuk menjalankan sholat berjamaah tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, maka segeralah menuju masjid. Kalau bisa setelah masuk waktu sholatnya, Ananda yang mengumandangkan azan, biar bertambah pahalanya. Kemudian yang kedua, ketika mendengar azan, segera menuju masjid. Tidak bisa datang lebih awal, maka begitu azan dikumandangkan, maka bersegeralah menuju masjid. Yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Sampaikan kepada teman-temannya bahwa sholat berjamaah lebih afdol, lebih utama daripada sholat sendiri sampai 27 derajat. Kemudian suka menjalin tali silaturahmi dengan orang-orang yang rajin melakukan sholat berjamaah, karena kita akan terpengaruh dengan orang yang menjadi sahabat atau teman kita. Bila kita berteman, bergaul, dekat dengan orang-orang yang senang dengan sholat berjamaah, maka insya Allah kita juga akan terbawa semangatnya untuk selalu melakukan sholat berjamaah. Tetapi kalau Ananda kita berteman dengan orang yang malas melakukan sholat berjamaah, maka kita pun akan menjadi orang yang malas melakukan sholat berjamaah. Kemudian tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang, karena keduanya sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu, kita terdiri dari berbagai latar belakang. Ada yang kehidupannya mapan, ada yang kurang mapan dan sebagainya. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan. Semuanya di hadapan Allah adalah sama. Yang menjadi pembeda di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Kemudian bersikap demokratis, taat kepada pemimpin selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pemimpin salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Orang tua, guru juga adalah manusia biasa. Wajar saja mereka punya kekeliruan. Tetapi ketika orang lain keliru, punya kesalahan, maka yang kita lakukan adalah mengingatkannya dengan cara yang baik, seperti mengingatkan imam kita ketika terjadi kesalahan saat melakukan sholat berjamaah. Masih ingat bagaimana cara mengingatkan imam yang salah? Diingatkan dengan membaca subhanallah. Berarti itu isyarat jika ada orang yang melakukan kesalahan, maka cara mengingatkannya adalah dengan perkataan yang baik, dengan ucapan yang terpuji. Kemudian kita harus menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Mungkin saja di dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu, kita dengan orang yang di samping kita, gerakannya, tata caranya, yang kita lakukan dengan yang dia lakukan tidak sama persis dengan apa yang kita lakukan, maka yang kita kedepankan adalah persatuannya, bersikap demokratis. Kita tidak tahu pasti ibadah siapa yang akan diterima, apakah ibadah kita
atau ibadah orang yang berada di samping kita tersebut. Kemudian kita lihat yang poin terakhir di dalam materi ini adalah hikmah. Hikmah melakukan sholat berjamaah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di dalam pelaksanaan sholat berjamaah ini. Yang pertama, menjalin silaturahmi antara sesama. Kita lihat di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu kita akan bertemu dengan orang yang beragam. Ada mungkin orang tua, bapak-bapak, orang yang sebaya dengan kita, atau orang yang lebih muda dengan kita. Maka dengan terus melakukan sholat berjamaah, maka kita akan semakin sering bersilaturahmi dengan orang-orang yang melaksanakan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Bagaimana bisa sholat berjamaah itu mengajarkan kepada kita hidup disiplin? Karena sholat itu dikerjakan pasti di awal waktu. Maka bila suatu pekerjaan itu kita lakukan di awal waktu, maka itu menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang disiplin. Maka bila kita melakukan pelatihan disiplin itu 5 kali sehari semalam, maka insya Allah dalam kegiatan-kegiatan lain pun kita akan menjadi orang yang disiplin. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Kemudian yang keempat, menahan dari sikap egois. Mungkin di dalam pelaksanaan sholat itu keinginan kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh imam. Maka yang harus diikuti tentunya adalah kehendak imam. Kita inginnya mungkin bacaan suratnya surat yang pendek, 3 ayat saja mungkin sudah cukup. Tetapi ternyata imamnya membaca surat yang agak panjang atau membaca ayat yang standar. Nah, kita harus mengalahkan atau membuang sifat egois kita, mengedepankan rasa kebersamaan. Kemudian yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Di dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu, sebagai makmum, mungkin saja dia lebih hebat daripada imamnya, pendidikannya mungkin lebih tinggi, status sosialnya juga lebih hebat daripada imamnya, dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas, siapapun makmumnya, siapapun imamnya, makmum wajib hukumnya patuh taat kepada imam. Imam harus diikuti. Andaikan makmumnya tidak mengikuti imam sepenuhnya, maka sholat berjamaahnya menjadi batal. Baik, anak-anak kami semuanya, demikian materi kita pada kesempatan ini tentang ketentuan sholat berjamaah. Yang paling penting daripada materi ini adalah bagaimana ananda masing-masing kita menjadi orang-orang yang terbiasa, orang-orang yang senantiasa, orang-orang yang istiqomah melakukan sholat berjamaah kapanpun, dimanapun, sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi di dalam mengamalkan nilai-nilai keislaman. Di awal sudah disampaikan bahwa
sholat berjamaah lebih utama sampai 27 lipat pahalanya, maka sebagai orang-orang yang cerdas dalam ilmu berhitung, pintar matematika, sebagai salah satu bentuk pengamalannya, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan angka yang lebih tinggi, angka yang lebih banyak, memperoleh pahala yang lebih besar. Demikian saja materi kita. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana matiannya, Pak? Later ya kambingnya. Pak, jangan mengicik kurang sewa.